Halo semua, jadi di sini kami kelompok 2 akan menjelaskan mengenai peran media dalam propaganda. Yang pertama adalah pengertian propaganda. Dalam berbagai literatur, dijelaskan bahwa propaganda berasal dari bahasa Latin modern, yaitu propagate, yang berarti mengembangkan atau memekarkan. Arti propaganda tersebut kemudian dimaknai secara kontekstual sebagai rangkaian pesan yang bertujuan untuk mempengaruhi pendapat dan kelakuan masyarakat atau sekelompok orang. Konsep propaganda diajukan oleh psikolog Harold Laswell pada tahun 1920 yang menyatakan propaganda merupakan pengaturan dari perilaku kolektif dengan melakukan manipulasi pada simbol-simbol yang signifikan. Penggunaan istilah perilaku kolektif adalah upaya untuk melakukan penyebaran pesan untuk memengaruhi seseorang, halayak, atau bangsa untuk mengubah sikap, pandangan, pendapat, dan tingkah laku agar melaksanakan kegiatan tertentu dengan kesadaran sendiri tanpa terpaksa atau dipaksa. Kemudian yang kedua adalah tujuan propaganda. Aktivitas propaganda dilakukan bisa karena berbagai macam tujuan. Laswell membahas 4 tujuan utama propaganda, yaitu untuk menumbuhkan kebencian terhadap musuh, untuk melestarikan persahabatan sekutu, untuk mempertahankan persahabatan dan jika mungkin untuk menjalin kerjasama dengan pihak-pihak yang netral. Dan yang terakhir adalah untuk menghancurkan semangat musuh. Kemudian yang selanjutnya ada pengelompokan propaganda. Propaganda agar lebih mudah bisa dipahami, para ahli komunikasi mengelompokkannya berdasarkan beberapa hal, yaitu berdasarkan sifatnya, sumbernya, dan juga sistemnya. Yang pertama adalah menurut sifat. Jika dikaji berdasarkan sifatnya, propaganda ada 3 macam, yaitu white propaganda, black propaganda, dan grey propaganda. Yang pertama adalah white propaganda. White propaganda adalah propaganda yang sifatnya jujur, benar, sportif menyampaikan isi atau konten pesan, serta sumbernya jelas. Biasanya, metode ini dikenali dan ditandai oleh bujukan yang lebih lemah lembut seperti standar dan teknik public relation dan presentasi berat sebelah dari suatu argumentasi. Kemudian ada black propaganda. Black propaganda merupakan jenis propaganda yang secara licik, palsu, tidak jujur, dan menuduh sumber lain melakukan kegiatan tersebut. Biasanya ditandai oleh presentasinya tentang informasi palsu untuk menimbulkan suatu tanggapan yang diinginkan, dan sering digunakan di dalam rahasia militer atau tempat berlindung operasi psikologis dan oleh jaringan organisasi besar seperti pemerintah atau jaringan teroris. Black propaganda menggunakan berbagai macam media sebagai instrumennya, mulai dari surat kabar, selebaran resmi atau tidak resmi, siaran radio, hingga film. Dan yang terakhir adalah grey propaganda. Grey propaganda merupakan propaganda yang sumbernya kurang jelas, tujuannya apa, dan samar-samar, sehingga menimbulkan keraguan pada masyarakat. Grey propaganda mungkin datang dari suatu iklan yang menyatakan dirinya netral atau ramah, dan menghadirkan banyak informasi yang menyesatkan dalam suatu cara yang lebih tersembunyi atau membahayakan dibanding white propaganda. Kalimat dari grey propaganda terkadang tidak logis atau tidak rasional. Selanjutnya, pengelompokan propaganda dapat dibagi menurut sumbernya. Adapun bagian propaganda menurut sumbernya, yakni yang pertama, concluded atau sumber tertutup merupakan sumber propaganda yang biasanya penerima pesan tidak mengetahui sumber berita yang ia dapatkan. Yang kedua yaitu revealed atau biasa disebut sebagai sumber real, merupakan sumber berita yang sudah jelas keberadaannya. Yang ketiga yaitu delayed revealed, merupakan sumber berita yang tidak disertakan langsung tetapi lambat laun akan terbuka. Nah, selanjutnya propaganda dapat dikelompokkan menurut sistemnya. Adapun menurut sistem propaganda itu dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama yaitu menggunakan simbol-simbol.
Nah, dalam propaganda jenis ini menggunakan seperti bahasa, gambar, maupun isyarat-isyarat tertentu untuk menyampaikannya. Nah, yang kedua, menggunakan perbuatan nyata atau yang disebut dengan propaganda off-din. Nah, dalam hal ini mereka akan menggunakan tindakan untuk memaksa komunikan. Nah, pembahasan berikutnya yakni mengenai teknik propaganda. Kata teknik propaganda dimaksudkan adalah bagaimana cara yang dilakukan untuk melakukan propaganda agar berlangsung dengan lancar. Adapun teknik propaganda yang pertama dikatakan sebagai selection technique, yaitu mengenai teknik propaganda dilakukan dengan sistem seleksi fakta untuk menunjukkan sesuatu. Nah, selanjutnya terdapat teknik frustration speak good, merupakan salah satu cara untuk menciptakan kebencian atau menyalurkan frustasi dengan menciptakan kambing hitam. Nah, dalam hal ini, sesuai dengan namanya, speak good merupakan suatu propaganda dengan memanfaatkan kambing hitam. Nah, selanjutnya terdapat teknik yang dinamakan dengan fear. Fear merupakan teknik propaganda yang dilakukan dengan memanfaatkan kesadaran audiensi untuk menarik perhatiannya agar tertuju pada si propaganda. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai komponen propaganda. Dalam suatu propaganda diperlukan komponen-komponen untuk mewujudkannya. Di antaranya, yang pertama terdapat pihak penyebar pesan atau yang dapat disebut dengan komunikator. Untuk yang kedua terdapat komunikan atau target pesan. Nah, ini merupakan suatu komponen yang penting karena terdapat penerima dan pengirim pesan. Untuk yang ketiga, terdapat pesan tertentu yang akan dirumuskan sedemikian rupa untuk mencapai tujuan, dan yang terakhir sarana. Nah, komponen selanjutnya yaitu berupa politik propaganda yang menentukan isi dan tujuan yang hendak dicapai. Selanjutnya, terdapat konsisten yang dilakukan secara terus-menerus. Selanjutnya, terdapat proses penyampaian gagasan atau ide atau doktrin. Selanjutnya, terdapat mempunyai tujuan untuk mengubah opini seseorang agar tercapai tujuan tertentu. Nah, komponen selanjutnya, kondisi dan situasi yang memungkinkan seseorang untuk melakukan kegiatan propaganda. Selain itu, juga dibutuhkan menggunakan cara yang sistematis dan prosedural dalam perencanaannya. Nah, untuk itu, propaganda disusun dengan sangat konkret. Selanjutnya yaitu propaganda dan media. Media massa atau pers adalah suatu istilah yang mulai dipergunakan pada tahun 1920-an untuk mengistilahkan jenis media yang secara khusus didesain untuk mencapai masyarakat yang sangat luas. Kata media berasal dari bahasa Latin, medius yang secara harafiah berarti tengah, perantara, atau pengantar. Media massa memang hanya jalinan antara tinta, suara, visual, dan kertas. Namun, ia bisa mempengaruhi siapa saja untuk bertindak. Media secara beruntun memberikan informasi, merayu massa tanpa henti. Penyajian berita dan informasi adalah propaganda yang kadangkala tidak disadari. Kebodohan media bisa membuat kebodohan terhadap masyarakat jika masyarakat mengidentifikasi diri mereka sebagai kelompok teraniaya dan dalam kategori yang sama, umpamanya sebagai orang-orang tertindas atau sebagai bangsa yang dizolimi. Kesalahan media akan bisa membawa tindakan sosial yang tragis. Media massa juga bisa dijadikan alat kepentingan dan propaganda dalam pemilihan umum untuk mendapatkan kekuasaan. Media massa membuat penting isu-isu yang diangkat walaupun tak sepenuhnya dibutuhkan oleh masyarakat. Dengan demikian, masyarakat seolah membutuhkan pesan dan informasi yang pada akhirnya mengubah pemikiran dan bahkan kebudayaan dalam masyarakat tersebut. Teori media pendukung propaganda.
Yang pertama yaitu teori agenda setting, yang kedua teori framing, dan yang ketiga yaitu teori priming. Teori agenda setting. Hipotesis dari teori agenda setting merupakan fungsi dari media yang berkorelasi antara media dengan isu yang menjadi perhatian publik atau public priorities, yakni media agenda voters agenda. Tetapi, kritik pada teori kultivasi mengingatkan kita bahwa korelasinya bukan merupakan hubungan sebab akibat. Ini memungkinkan koran, majalah, dan televisi menonjolkan apa yang sudah menjadi perhatian publik. Yang selanjutnya yaitu voters agenda, media agenda. Kekuatan dari berita di media adalah untuk mengatur agenda dari suatu negara, untuk memfokuskan masyarakat atau khalayak pada beberapa isu tertentu yang dianggap penting dan menjadikan isu tersebut memiliki pengaruh yang besar. Dengan demikian, agenda setting menyatakan bahwa media tidak semata-mata mengabarkan informasi dan opini, melainkan lebih daripada itu, juga menyeleksi dan menentukan informasi maupun opini tersebut. Artinya, media sebenarnya hanya berkonsentrasi pada isu-isu tertentu yang jumlahnya mungkin sedikit, dan kemudian membuat audiens menerima bahwa memang itulah isu-isu yang lebih penting dibandingkan isu-isu lainnya yang banyak sekali. Kedua yaitu teori framing. Penn dan Kosinski dalam tulisan mereka Framing Analysis and Approach to News Discourse pada tahun 1993 mengoperasionalisasikan 4 dimensi struktural teks berita sebagai perangkat framing, yaitu yang pertama, struktur sintaksis. Struktur sintaksis mengacu pada pola susunan kata-kata atau frasa menjadi kalimat. Dalam wacana berita, struktur pada tingkat ini menyampaikan informasi yang sangat sedikit untuk membuat berita dengan komposisi yang berbeda. Yang kedua yaitu struktur skrip. Skrip merupakan urutan kegiatan dari komponen dari suatu peristiwa yang telah diinternalisasikan sebagai representasi struktur mental dari sebuah peristiwa. Ketiga yaitu struktur tematik. Tidak semua berita berorientasi pada tindakan atau peristiwa. Beberapa berita terdiri dari cerita isu yang fokus pada satu masalah atau topik pada satu waktu dan melaporkan beberapa peristiwa, tindakan, atau pernyataan yang berkaitan dengan masalah tersebut. Yang keempat yaitu struktur retorik. Struktur retoris wacana berita menggambarkan pilihan gaya yang dibuat oleh wartawan dalam kaitannya dengan efek yang diinginkan. Yang terakhir yaitu teori priming. Konsep priming berawal dari penelitian Berkowitz dan Rogers di tahun 1986. Konsep priming membahas tentang short-term media effect atau efek-efek jangka pendek yang timbul dalam pikiran dan perilaku seseorang setelah mengkonsumsi media. Dalam mengembangkan konsep priming, Berkowitz berlandaskan pada perspektif kognitif Neosociation Brian pada tahun 2002. Tradisi dan perspektif psikologi sosial ini berada dalam lingkungan teori kognitif dalam konteks ilmu komunikasi. Selanjutnya, media dalam kasus konflik peperangan. Media sebenarnya sangat berperan besar untuk membawa publik ke sebuah pengertian yang benar terhadap akar masalah kekerasan bernuansa agama maupun upaya-upaya penyelesaian konflik. Syaratnya yaitu apabila media menempatkan masalah itu dalam konteks yang benar. Namun, di sisi lain masih banyak media semata-mata menyajikan konflik demi konflik dengan mengabaikan konteks yang lebih mendasar
dan tanpa mendorong upaya mencari solusi, maka kemungkinan besar yang muncul adalah pemupukan rasa marah, stigmatisasi, kebencian, dan anti toleran. Sehingga disinilah media diharapkan untuk mampu meliput secara kritis, komprehensif, dan berimbang terhadap berbagai isu, terlebih-lebih lagi dalam kasus kekerasan yang bernuansa agama. Lalu, pertanyaan yang muncul dari ikutnya media dalam kasus konflik peperangan ini adalah, siapa yang menjadi korban sesungguhnya? Nah, media dan kelompok teror saling adu kekuatan propaganda untuk membuktikan siapa yang menjadi korban dan siapa yang paling dirugikan atas peristiwa ini. Propaganda tersebut digunakan untuk menarik sebanyak-banyaknya perhatian khalayak sehingga menimbulkan persepsi dan opini. Leonard Widow 1985 mendefinisikan propaganda sebagai usaha yang dilakukan untuk mempengaruhi kepribadian dan mengontrol perilaku individu menuju tujuan tidak ilmiah atau diragukan nilainya dalam suatu masyarakat pada waktu tertentu. Nah, dalam hal ini, tentu saja masyarakatlah yang paling dirugikan dari media yang ikut dalam kasus konflik peperangan ini, karena akan banyak sekali beredar berita-berita yang akan dapat membuat ataupun memanipulasi pikiran masyarakat untuk dapat menyikapi sebuah kejadian yang terjadi pada saat itu. Salah satu bentuk media ikut dalam propaganda yaitu media seringkali menggunakan penjulukan terhadap seseorang. Jika seseorang telah mendapatkan julukan dari media, maka apapun yang dikatakan atau dilakukan orang yang bersangkutan akan diinterpretasikan berdasarkan penjulukan tersebut. Orang yang bersangkutan menjadi sulit membela diri atau menghindar dari tuduhan tersebut. Penjulukan atau labeling yang semena-mena dilakukan oleh media dapat menimbulkan nubuat yang dipenuhi sendiri. Siapapun atau kelompok manapun yang dijuluki sebagai seorang teroris secara tidak adil akan bereaksi keras, menentang si petunjuk atau mengangkat senjata melawan mereka. Sebagai contoh, dengan kekuatan propaganda, media barat menempatkan ISIS sebagai pelaku kejahatan dan bukan korban. Berita yang di-blow up atau ditampilkan dalam media cetak maupun online mengenai ISIS identik dengan penculikan, pemenggalan, kekerasan. Namun, ketika ISIS melakukan pembelaan, maka berita tersebut seolah tidak ada. Khalayak tidak mengetahui informasi yang sebenarnya karena yang ditampilkan hanyalah ISIS yang melakukan kekerasan. Maka ketika teknik propaganda sukses dilakukan suatu pihak, akan memperoleh simpati publik atas apa yang telah dilakukannya. Padahal kita ketahui Amerika sebagai kiblat pers memaksakan definisinya sendiri mengenai tindakan apa saja yang termasuk terorisme dan siapa saja yang dapat dijuluki terorisme. Kesuksesan propaganda yang disebarkan bahwa ISIS adalah the real teroris, maka pembunuhan terhadap anggota ISIS menjadi benar. Seandainya seluruh anggota ISIS dibunuh pun tidak akan ada yang menggugat, dan kematian anggota dan kehancuran organisasi ISIS merupakan sebuah kemenangan. Dari kasus ISIS ini, kita dapat mengetahui bahwa seseorang atau kelompok yang menjadi korban langsung hanyalah berperan kecil sebagai tumbal untuk mendapatkan dampak yang lebih besar. Hal ini dapat diartikan sebagai sebuah tindakan komunikasi, karena bukan korbannya yang terpenting, melainkan pesan apa yang ingin disampaikan. Disinilah peran media dalam menyampaikan pesan tersebut kepada masyarakat, karena media adalah sarana komunikasi yang menyampaikan kepada masyarakat atau publik tentang isu-isu tertentu yang dianggap penting, dan kemudian masyarakat tidak hanya dapat mempelajari atau memahami isu-isu pemberitaan, tapi juga seberapa penting arti suatu isu itu atau berdasarkan bagaimana cara media memberikan penekanan terhadap isu tersebut.